Waktu pulang dari Maroko 2008, 2009 ada yang ngasih jadwal, tolong Ustadz Somad kajian subuh di masjid kampus. Saya merasa wow, masjid kampus ini. Ternyata saya dikasih jadwal subuh karena nggak ada mahasiswa subuh. Mahasiswa datang jam 8, nggak ada orang sampai di kampus itu. Pantesan saya dikasih jadwal, lebih banyak tiangnya daripada orangnya. Saya imam makmum ada, kanan kosong kiri kosong. Saya pengajar lah di situ 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 4 tahun setiap Sabtu subuh. Akhirnya pindah ke masjid karena udah penuh, nggak muat lagi. Ustadz, kata pengurus, ini masjid udah nggak muat lagi, udah banyak orang komplain di halaman, kita pindah ke masjid yang 2 lantai, Masjid Al-Falah namanya, Jalan Sumatera, Pekanbaru, Riau. Kalau kebetulan datang, pindah ke masjid ramai. Masjid itu pun komplain juga karena ibu-ibu hamil dan orang tua nggak bisa naik ke atas di tangga. Akhirnya mereka berdiri di tangga, istrinya nggak marah, suaminya ngamuk. Pindah ke Masjid Agung, memang di atas tapi pakai eskalator, pindah ke atas. Jadi beberapa kali pindah masjid. Jadi datanglah bapak-bapak, saya ini Pak Ustadz lama nggak bisa tidur. Kenapa bapak nggak bisa tidur? Karena jam 2 malam tuh saya mikir, nanti kalau saya pensiun makan apa? Gaji sudah putus, istri saya udah nggak sayang lagi. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang. Gimana? Akhirnya saya beli tanah, saya beli bibit sawit, saya tanam kelapa sawit, dipupuk, dijaga, setelah 3 tahun buah. Saya pun panen. Pas mau panen, sampai di tempat panen sudah dipanen orang lain. Saya nanya, kenapa kamu panen? Dia tunjukkan, saya punya suratnya, surat sampean palsu. Ternyata tanah saya bermasalah, Pak Ustaz. Jam 2 malam saya nggak bisa tidur, selalu bertanya dalam pikiran, kenapa beli kebun kelapa tanam sawit? Kenapa? Tempat tidur, apa beda rumah dengan hotel? Kalau rumah hanya tempat makan, apa beda rumah dengan restoran? Kalau rumah hanya sekedar tempat ngelihat ikan, apa beda rumah dengan akuarium? Tapi rumah, tempat makan, tempat tidur, tempat melihat ikan, tempat mendengarkan air terjun, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Bidadarinya adalah istri dan anak-anak. Jangan sungkan untuk mengatakan, kaulah bidadari. Tapi aku gemuk, Mas. Kau bidadari yang diturunkan dekat restoran. Sehat zahir dan batin, amin ya rabbal alamin. Kalau kita lelah, letih di kantor, di pasar, di tempat kita kerja, di jalan juga kita letih karena macet, apalagi kena tilang, lalu kita pulang ke rumah, maka hati kita jadi tenang. Apa yang membuat tenang? Karena melihat ikan koi, ya. Gitu pulang buka pintu ada ikan mas, masuk ada ikan koi, mata itu mendatangkan ketenangan. Karena apa yang dilihat mata, dari mata turun ke Facebook, dari mata turun ke hati. Kemudian telinga kita juga ingin mendengar. Tadi kan sudah capek mendengar omongan direktur, atasan, pasar, lalu kemudian di jalan juga mendengar klakson. Telinga kita ingin beralih ke mendengar suasana yang lain. Sampai di rumah kita tenang. Kenapa? Mendengar air terjun. Ya. Itu kalau bapak ibu pejam mata duduk di samping kolam itu dengar itu seakan-akan sedang berada di Niagara, kalau air terjun tinggi di dunia. Itu diceritakan dalam Al-Quran, inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan,
Kenapa telinga lebih didulukan daripada mata? Karena ternyata penciptaan dalam rahim, inna khalaqnal insana, kami ciptakan manusia min nutfatin, dari, mohon maaf, sperma, amsyajin, yang kami campur dengan sel telur, faja'alna nabtalihi, kami uji, faja'alnahu sami'an basira. Janin itu bisa mendengar dan bisa melihat. Kalau nggak percaya, tanya sama SPOG, spesialis objin. Spesialis objin itu spesialis kandungan, bukan spesialis jin. Bahwa janin itu di dalam kandungan sudah bisa mendengar, sudah bisa melihat. Itu makanya ibu-ibu yang mengandung dalam sekian bulan, biasa tradisi itu lain-lain. Di beberapa daerah ada tradisi nanti buat selamatan. Itu sebetulnya kaitannya dengan anak yang di dalam sudah bisa mendengar. Di acara selamatan itu dibacakan maulid, dibacakan Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qori disuruh baca Quran di rumah. Karena anak itu di dalam sudah mendengar. Kemudian sebelum kiai pulang ditanya, "Yai, ini kan lagi hamil, kira-kira apa yang bagus untuk dibaca?" Kata kiai, "Supaya tolong ibu banyak-banyak baca surat Yusuf." Maksud kiai supaya ibunya matanya melihat Al-Quran, supaya dia baca Quran, telinganya dengar, anaknya dengar. Itu maksud kiai. Yang nanya sama yang baca salah ngerti, dianggap anaknya lahir ganteng seperti Nabi Yusuf, pas lahir ireng. Kaget, komplain sama kiai. Kemarin waktu acara hamil di rumah minta baca Quran, ini kok anaknya gini ya. Kata kiai, bojone ndi? Suaminya mana? Suaminya podo. Kan sama, masa anaknya putih suaminya hitam? Jadi kita sekarang banyak salah paham, dan kita memang nggak mau nyari paham sebelumnya. Kita nggak nanya kenapa mesti baca Quran. Ada yang bawa, kalau ke Makkah bawa ke Madinah itu kan travel ya, travel, perjalanan. Ada satu travel ngajak jalan-jalan ke museum di Moskow, Rusia. Di dalam museum ini ada lukisan, gambar, lukisan-lukisan klasik, dan selama berada di museum ini dihidupkan musik Beethoven dengan musik Mozart, musik klasik. Tapi kita nggak boleh ikut acara tur ini, karena yang boleh syaratnya hamil 5 bulan. Kita nggak boleh, kita hanya menemani istri boleh. Apa tujuan ibu hamil 5 bulan dibawa keliling museum? Mereka nggak kenal Islam, mereka nggak tahu Tuhan. Orang mereka komunis, nggak percaya mereka. Tapi mereka percaya bahwa anaknya di dalam sudah mendengar. Mata ibu hamil disuruh melihat yang indah-indah supaya anaknya bahagia di dalam. Karena ibunya bahagia, anaknya bahagia. Dan telinga si ibu disuruh mendengar suara yang lembut, musik Mozart, Beethoven, melodi, supaya ibunya tenang. Ternyata pendengaran dan penglihatan itu mendatangkan ketenangan ke dalam hati. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan. Dari telinga ke mata, kemana turunnya? Wal fuad, fuad. Fuad artinya hati. Makanya orang lahir punya anak, dikasih nama anak namanya Fuadi. Fuadi artinya buah hatiku. Fuad, hatiku. Tapi hati itu katanya kolbu, Pak Ustadz. Hati yang masih berbolak-balik, kolbu. Dari kata qallaba yuqallibu, berbolak-balik. Pergi atau enggak, ngaji atau enggak, sedekah atau enggak, sholat atau enggak, itu qalbu namanya. Tapi hati yang sudah tenang, fuad. Makanya ketika Isra Mi'raj yang digunakan itu bukan qalbu tapi fuad. Maka dzabal fuadu ma ra'a.
hati Nabi Muhammad SAW tidak mungkin berdusta atas apa yang dia lihat ketika dalam proses peristiwa Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pentingnya kita melihat yang baik-baik dan mendengar yang baik-baik. Zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Langit-langit kami hiasi dengan kawakib, bintang-bintang. Maka mata kalau sudah tengah malam naik ke atas atap rumah, ke bukit, ke gunung, melihat bintang-bintang. Oh, apik ya, cantik ya. Kalau mata suka melihat, maka telinga juga suka mendengar. Makanya tadi malam sebelum acara dimulai, qori kita membaca Quran. Mendengar dulu, qorinya di pojok, saya dengar. Setelah mendengar, rasa ingin melihat, lihat qorinya. Ganteng. Suaranya bagus, orangnya ganteng, dua-dua dia punya. Sudah suara nggak bagus, Masya Allah, mendengar suara itu, makanya orang menikmati bacaan Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar dengan baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah. Mendengarkan yang baik mendatangkan ketenangan, turun rahmat Allah. Semakin besar kota, semakin metropolitan, semakin militan, semakin banyak hambatan dan kesulitan. Maka orang di kota-kota besar stres, depresi, kehilangan ketenangan, makan pil akibat NCT, lama-lama makan pil anjing gila, mati. Orang kehilangan ketenangan. Di kampung, rumahnya jauh-jauh, suara burung, suara air terjun, suara ayam, suara pitik, suara bebek, suara kambing, tenang. Di kota besar, hiruk pikuk, macet total, stres. Akhirnya orang kemana? Orang pergi ke rumah spiritual, mencari ketenangan. Iklannya di depan. Anda ingin mencari ketenangan, masuk ke sini, beli tiket. Sampai ke dalam, disuguhkan suara gemericik air, suara air terjun dan suara burung. Yang suara burung asli pun nggak ngerti itu suara apa. Suaranya diambil dari internet. Sampai di dalam ada terapis yang menterapi. Kelihatannya Anda tidak tenang, kata dia. Ya jelas orang di dalam depan iklan, Anda tidak tenang, mampir ke sini. Masuk, kok dia ngerti ya, saya nggak tenang. Ya jelas mampir. Anda kelihatannya stres. Anda perlu ketenangan. Pejamkan mata, tarik nafas panjang, tarik lebih dalam, tahan. Dia keluar dari bawah, suruh tahan. Dihidupkanlah aromaterapi dari bunga-bunga yang dijemur kering dengan daun-daun, daun serai, segala daun dibakar, lalu dihirup, tarik. Rasakan Anda sedang menghirup sesuatu yang baru. Dengarkan gemericik burung, diputar lagi suara burung, diputar suara air terjun. Anda sedang berpindah ke alam lain. Coba dengarkan suara gemericik air. Apa yang Anda pikirkan? Maksud dia membawa orang ini ke suasana air terjun. Apa yang Anda pikirkan? Bayaran air mahal, Pak. Karena dianggap bahwa yang didengar dan yang dilihat bisa mendatangkan ketenangan. Memang betul, tapi namanya ketenangan palsu, bohong, sedang menipu diri sendiri. Sama seperti anak-anak yang lapar. Kalau anaknya lapar, dari rumah dia sudah dikasih rantang kecil, isinya nasi goreng dan telur ayam gambar bintang.
Kenapa si ibu memasakkan telur ayam gambar bintang? Karena anaknya suka bintang. Maka digambarkannya bintang supaya anaknya saat makan dia sedang makan bintang. Setelah perutnya kenyang dia tenang. Tapi ibu yang tidak punya waktu, anak tidak dimasakkan nasi, tidak dibelikan makanan, akhirnya dikasih uang. Sampai di sekolah dia lapar. Saat dia lapar dia akan jajan makanan apa saja. Dia makan yang warnanya bagus, rupanya pakai pewarna tekstil. Dia makan gorengan yang crispy, nggak lapuk, nggak kering, nggak berubah, padahal udah 3 hari, rupanya pakai pengawet. Anaknya awet langsung. Kenapa dia terus makan? Makanan yang dia makan ini makanan palsu, kenyang tapi mendatangkan penyakit. Di mana letak ketenangan itu? Seandainya ketenangan itu bisa didapat dengan jabatan, maka Fir'aun pasti tenang. Nyatanya Fir'aun tidak tenang. Seandainya ketenangan itu didapat dengan harta, Qarun pasti tenang. Nyatanya Qarun tidak tenang. Siapa yang tenang? Yang tidak punya jabatan dan tidak punya harta. Siapa? Musa alaihissalam. Ketenangan letaknya, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan ke hati orang yang beriman. Letak ketenangan dalam hati. Kalau kita lihat ada orang yang sangat tenang, ngomongnya tenang, gayanya tenang, itu di mana letak ketenangannya? Dia nanya kalau nggak tahu. Tanya, saya lihat bapak begitu tenang, di mana letak ketenangan bapak? Langsung dia bisik, rekening. Ketenangan ada di dalam hati. Di dalam. Yang bilang itu bukan saya. Yang ngomong ketenangan dalam hati itu Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Mohon maaf, saya ngomong gini bukan berarti menyalahkan ikan koi dan air terjun. Itu ketenangan. Jangan gara-gara ini saya pulang nanti ibu ngomong, bapak ngomong, mas kelihatannya air terjun ini ketenangan palsu. Enggak, saya di rumah buat air terjun juga. Ada ikannya. Kalau nggak bertanya, saya tanya sama Ustaz Hendri. Saya bukan mau menyindir, saya ustadz yang tidak pandai sindir menyindir. Tapi di samping air terjun dan ikan, ada tempat ketenangan. Mana dia? Musola. Ini musola. Perlu dibuat di rumah kita ada musola, tempat sholat. Dalil buat musola ini adalah sahabat ngundang Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi diundang di rumah, selesai makan, Nabi nanya, aina turidu an usolli? Sampean mau saya sholat di mana di rumahmu ini? Lalu dikasih tempat di pojok. Nabi sholat di pojok. Tempat Nabi sujud itu, bekas sujud itu ada barokah. Maka tempat Nabi sujud itulah dijadikan sebagai musola, tempat sholat dalam rumah. Jadi asal kata musola itu adalah tempat sholat dalam rumah. Adapun yang di luar rumah itu namanya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami. Jami artinya ono Jumate. Kalau masjid itu nggak ada Jumatnya namanya masjid tok. Orang opo-opo meneh, nggak ada Jumatnya, masjid aja. Tapi tempat kita sekarang kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid, kalau nggak ada sholat Jumatnya namanya musola. Sebenarnya itu masjid juga, karena di samping Masjid Nabawi ada Masjid Umar, ada Masjid Ali, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Romamah, tapi nggak ada sholat Jumatnya. Sholat Jumatnya di Masjid Nabawi semua. Maka kalau kita masuk ke dalam Masjid Romamah, masuk ke dalam Masjid Abu Bakar, masuk ke dalam Masjid Sayyidina Ali, kita tetap sholat tahiyatul masjid. Bukan berarti kalau nggak ada sholat Jumat lalu musola, usolli sunnatan tahiyatul langgar. Aslinya dalam fikih itu cuma dua, masjid dan masjid jami. Kalau nggak percaya tanya kiai.
Tapi karena kita terlalu kreatif di Indonesia sampai 5 masjid, surau, langgar, musola, Islamic Center, masjid besar, masjid agung. Yang sebenarnya secara fikih semuanya adalah masjid. Tapi di dalam rumah mesti kita buat. Saya Pak Ustadz bukan orang kaya, rumah saya tidak besar, biasa-biasa saja, lantainya juga nggak ada yang tinggi seperti ini. Cukup biasakan di pojok rumah itu gelar sajadah, sehingga kita sholat, sehingga anak kita tahu ketika kita sudah mati, meninggalkan rumah, meninggal dunia, dia ingat itu dulu tempat bapak saya, ibu saya sholat. Dia pun akan sholat di situ, melelehkan air mata, terobati rindunya. Yang bisa merasakan itu hanya orang yang pernah melakukannya. Ibunya sudah meninggal, di tempat ibunya meninggal itu dia ambil sajadah, dia sholat, terobati rasa rindu seperti hati yang kering disiram air basah kembali. Saya menemukan sendiri, nggak pernah baca buku, nggak pernah dengar ceramah, tiba-tiba sangat rindu kepada almarhumah. Saya datang ke rumahnya, saya ambil sajadahnya, saya gelar di tempat dia sholat, saya sholat di situ. Oh, kok rasanya enak ya? Gimana rasanya? Susah mengungkapkan rasa dengan kata-kata, karena memang rasa tak bisa diungkapkan dengan kata. Kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai kuungkapkan apa yang kurasakan saat ini, maka suami yang mencoba merangkai kata untuk mewakili rasa, pasti istrinya akan bilang bohong. Cobalah bapak coba untuk merangkai kata, lalu ngomong ke istrinya, oh my darling, saya akan mencintaimu 1000 tahun lamanya. Kata istrinya, bohong, 50 tahun aja udah kena diabetes, 53 asam urat, 54 jantung koroner. Padahal ungkapan suaminya 1000 tahun itu kan untuk mewakili rasa yang paling dalam. Ternyata rasa tidak bisa diwakili dengan kata-kata. Maka coba ibunya yang sudah meninggal datang ke rumahnya udah dijual Pak Ustaz. Yang masih ada rumah belum dijual, kalau masih bisa iuran, beli bersama untuk ngumpul bersama saat Idul Fitri, Idul Adha, bersilaturahim. Makanya orang-orang zaman dulu biasanya rumah itu diwariskan ke anak paling kecil. Supaya apa? Supaya nanti kakak-kakaknya pulang Idul Fitri mengobati rasa rindu tempat sholatnya, tempat zikirnya, tempat baca Qur'annya. Jangan sampai di rumah kita ada satu tempat khusus waktu malam tahun baru mabuknya di situ. Anak kita juga untuk mengenang almarhum bapak, mari kita mabuk bersama di tempat itu. Kita sudah mewariskan dosa jariah yang tidak akan putus sampai hari kiamat. Suatu ketika saya sampai di kantor sebelum keluar dari PNS. Datangnya terlalu cepat, jam 7 sudah sampai. Karena jalan lalu lintas lancar. Sampai di situ ada satu pegawai yang udah sampai duluan. Ustaz Somad, alhamdulillah, selama ini saya banyak mau ditanyakan tapi segan karena ada orang banyak. Ini mumpung masih berdua, ada yang mau saya tanya Pak Ustaz. Kenapa nggak pas waktu di masjid? Segan Pak Ustaz, maju. Saya mau nanya ini 4 mata Pak Ustaz. Saya bilang jangan kan 4-3 pun bisa. Apa masalahnya? Apa masalahnya saya bilang? Gini Pak Ustaz, saya ini Pak Ustaz, hati saya tenang sekali. Hatinya tenang, iya pas kapan? Pas lagi dengar lagu dangdut Pak Ustaz. Pas lagi dengar dangdut tuh hati saya tenang sekali. Saya bilang itu ketenangan palsu yang datang dari setan. Karena setan mengirimkan signal-signal ketenangan. Alladzi waswisu fi sudur. Sudur itu di sini, bukan di sini. Setan berbisiknya tidak di sini. Yang berbisik ke sini teman sama istri. Kalau yang berbisik di sini setan. Alladzi waswisu fi sudur.
Sudur sebelah yang mana? Kanan, kiri, atas, bawah. Sebelah kiri. Letaknya qalbu. Karena setan berbisik di qalbu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makanya qalbu itulah yang diajak berzikir. Makanya orang berzikir itu biasanya pukulan lafaz Allahnya ke qalbu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bagi yang belajar zikir thariqah, bagi yang tidak berthariqah biasa aja. Ini kadang kita ikut zikir, ngelihat orang goyang kepala kita ikut. Pas ditanya, kamu tadi goyang kepalanya? Iya. Goyang kemana? Embuh. Yang penting lihat orang goyang, saya goyang juga. Kenapa? Ke jantung. Jantung apa hati Pak Ustaz? Yang satu mengatakan kolbu itu jantung, yang satu mengatakan kolbu itu hati. Supaya mereka nggak kelahi, saya pakai dua-duanya, jantung hati. Dia berdegup dan berdetak. Inilah cuman pertanyaan yang bisa dijawab dokter dengan kalimat terakhir. Kenapa kita hidup? Karena darah mengalir. Kenapa darah mengalir? Karena jantung berdetak. Kenapa jantung berdetak? Habis, nggak bisa dijawab lagi. Ilmu dokter cuma sampai di situ. Jantung berdegup, berdetak, menyemburkan, menyemprotkan darah dari jantung naik ke otak. Kalau jantung tidak sempurna karena darahnya kental. Kenapa darahnya kental? Karena makan minyak, santan minyak, gorengan minyak. Masukkan minyak ke dalam air, airnya jadi kental. Darah kita itu air. Kenapa jadi kental? Karena banyak gula. Minum teh manis gula, minum kopi pakai gula, makan roti pakai gula. Kenapa darah kita kental? Karena gandum, karena nasi. Makan roti gandum, makan nasi kental. Masukkan gandum, masukkan ke dalam air, air jadi kental. Karena darahnya kental, jantungnya cepat capek. Bagaimana supaya jantung gak capek? Makan pil pengencer darah. Dokter ngasih pil pengencer darah, darahnya encer, buah pinggangnya sakit. Namanya efek samping. Kenapa efek samping? Karena buah pinggangnya di samping. Kalau ke depan itu namanya efek depan. Jadi kalau mau darahnya lancar, jangan makan gula, jangan makan minyak, jangan makan gandum, jangan makan nasi, makan sayur-sayuran yang cair. Makanya kita ketemu sama orang-orang kaya, mobilnya mewah, rumahnya besar, makanan ada kepiting, ada soto, ada daging, cuman makan sayur. Pas ditanya, nggak makan ini Pak, diet karbo. Oh kasihan, dari pagi sampai petang lembur, nggak pulang-pulang, dapat duit, malah cuman makan sayur. Mohon kalau kebetulan ada bapak ibu yang cuman makan sayur, jangan tersinggung. Saya nggak nyindir, saya nggak tahu siapa yang makan sayur. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung, meninggal. Meninggal bukan karena ceramah saya, karena memang ajalnya sudah sampai. Makanya kata dokter, ini bukan salah kolesterol, ini bukan salah kambing, tapi salah pola makan. Kalau gara-gara kambing itu orang bisa mati, saya sudah lama mati, saya selalu makan kambing. Tadi malam dikasih kiai makan sop kambing. Sebelum sampai dikasih sama Ustadz Marwazi, senior saya di Mesir, mampir dari Juanda airport, berhenti makan kambing. Saya bilang, yang mana rumah makannya? Yang depan. Alhamdulillah, untung nggak yang di kanan. Karena yang di kanan saya lihat soto Bang Soman. Untuk dibawa ke depan. Masa makan soto sendiri? Jadi kita disuruh tenang dengan zikir. Itulah kenapa bangun tidur langsung zikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masuk ke toilet,
juga zikir. Untung saya dikasih tahu mana toiletnya sebelum saya nanya di rumah Sohibul Bait. Sampai di kamar saya bingung mana toiletnya. Kasih tahu, Ustaz Somad ini toilet. Oh, saya kan profesor, nggak mungkin nanya. Ini toilet tuh. Alhamdulillah. Langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Selama di toilet nggak boleh zikir. Walaupun alim, walaupun kiai, nggak boleh zikir di toilet. Mentang-mentang subhanallah walhamdulillah, nggak boleh. Tapi zikirnya di dalam, nggak bunyi, nggak bersuara. Maka keluar dari toilet minta ampun sama Allah, kaki kiri. Ghufranaka, ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Kenapa keluar dari toilet minta ampun? Memangnya tadi ada tanda tangan korupsi haram di toilet? Kenapa selama di toilet minta ampun? Dosa apa yang dia lakukan? Dosanya lisannya tidak berzikir. Maka dia katakan ghufranaka, minta ampun. Sebelum ketemu sama jamaah, lihat dulu wajah di cermin, berzikir, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Waktu kosong jangan sampai hampa, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berzikir itu waktu kosong. Sekarang banyak orang pas lagi ngobrol ada kawan malah zikir. Kita pun segan mau nanya, sampean jenenge siapa? Zikir itu waktu kosong. Pas orang lagi ada kita ngobrol. Ini sekarang orang terbalik, sengaja dipasang pas lagi ada orang zikir, pas lagi nggak ada orang main game. Apa ini? Ini lagi ada orang ya kita ngobrol, silaturahim. Tapi Pak Ustadz kita nggak berzikir, zikirnya di dalam, nggak bunyi, nggak bersuara. Pas lagi bawa motor, nggak ada orang, ya berzikir. Saya salut ngelihat orang di lampu merah masih sempat berzikir. Saya lihat ke samping, Allah Allah, dia zikir waktu pun di lampu merah zikir. Terus lama-lama saya lihat, rupanya ada handphone di balik helm, lagi ngobrol. Kalau saya lagi bawa motor saya berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ustaz sering bawa motor? Iya. Kalau saya lagi pulang di Pekanbaru saya bawa motor. Datang dari sebelah saya pakai helm biar aja. Ustaz Somad ya? Mirip saya bilang. Zikir. Kenapa kita pas naik motor zikir? Nauzubillah, su'ul khatimah. Naik motor itu kan dua kemungkinan. Kalau nggak nabrak, ditabrak orang. Kita udah jaga pelan, ditabrak orang dari belakang. Andai kita mati, matinya dalam keadaan zikir. Apa yang sering kita sebut, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, itulah yang akan datang waktu kita sakaratul maut. Makanya zikir. Sampean zikir apa? Zikir saya tasbih Pak Ustadz, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apik, mantap. Zikir kamu apa? Afdhalu zikri la ilaha illallah. Bagus. Zikir kamu apa? Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Bagus. Zikir kamu apa? Zikir saya sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagus. Zikir kamu? Saya kemarin Pak Ustadz ceramah Habib, kata Habib sholawat, kata Kiai istighfar, kata Ustadz subhanallah, kata ini baca Quran. Terus itulah, belum ada satupun yang saya coba. Kata guru saya Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali Abdul Somad, kalau kamu bingung zikirnya akeh banget, maka kamu pilih yang pertama, bersihkan dulu, istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Setelah bersih, isi dengan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah sholawat, dengan sholawat itu kita dihantarkan Rasulullah menuju Allah, barulah afdhalu dzikri la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa orang yang berzikir itu tenang? Jadi saya setiap Sabtu subuh, ini Sabtu subuh, setiap Sabtu subuh jadwal kajian di Masjid Universitas Riau. Waktu pulang dari Maroko 2008, 2009 ada yang ngasih jadwal. Tolong Ustadz Somad kajian subuh di masjid kampus. Saya merasa, wow, masjid kampus ini. Ternyata saya dikasih jadwal subuh karena nggak ada mahasiswa subuh. Mahasiswa datang jam 8. Nggak ada orang sampai di kampus itu. Pantasan saya dikasih jadwal. Lebih banyak tiangnya daripada orangnya. Saya imam makmum ada. Kanan kosong, kiri kosong. Saya pengajarlah di situ 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 4 tahun. Setiap Sabtu subuh. Akhirnya pindah ke masjid karena udah penuh, nggak muat lagi. Ustadz, kata pengurus ini, masjid udah nggak muat lagi. Udah banyak orang komplain di halaman. Kita pindah ke masjid yang 2 lantai. Masjid Al-Falah namanya, Jalan Sumatera, Pekanbaru, Riau. Kalau kebetulan datang, pindah ke masjid, ramai. Masjid itu pun komplain juga karena ibu-ibu hamil dan orang tua nggak bisa naik ke atas di tangga. Akhirnya mereka berdiri di tangga. Istrinya nggak marah, suaminya ngamuk. Pindah ke Masjid Agung, memang di atas tapi pakai eskalator. Pindah ke atas. Jadi beberapa kali pindah masjid. Jadi datanglah bapak-bapak. Saya ini Pak Ustadz lama nggak bisa tidur. Kenapa Bapak nggak bisa tidur? Karena jam 2 malam tuh saya mikir, nanti kalau saya pensiun makan apa? Gaji sudah putus, istri saya udah nggak sayang lagi. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang. Gimana? Akhirnya saya beli tanah, saya beli bibit sawit, saya tanam kelapa sawit. Dipupuk, dijaga, setelah 3 tahun buah. Saya pun panen. Pas mau panen, sampai di tempat panen, sudah dipanen orang lain. Saya nanya, kenapa kamu panen? Dia tunjukkan, saya punya suratnya. Surat sampean palsu. Ternyata tanah saya bermasalah, Pak Ustadz. Jam 2 malam saya nggak bisa tidur. Selalu bertanya dalam pikiran, kenapa beli kebun kelapa tanam sawit? Kenapa? Nggak bisa tidur, Pak Ustadz. Anak saya ada yang kuliah. Terus anak saya bilang, Pak, ayo ikut kajian Sabtu subuh. Saya pun datang di kajian Sabtu subuh. Ustadz baru muqaddimah, saya udah tertidur. Saya lama mikir, kenapa dia di rumah di tempat tidur nggak bisa tidur? Kenapa pas ketemu saya langsung ngantuk? Maka saya nggak pernah marah seumur-umur ngaji. Belum pernah saya waktu pengajian itu mata saya tajam lalu nyari jamaah yang ngantuk. Kalau ada yang ngantuk saya marah. Kenapa tidur? Digundul setan. Nggak pernah. Kenapa? Gara-gara ngadu jamaah. Ternyata kalau ngaji itu sudah sampai ke hati, hatinya tenang. Bukti jamaah yang tenang, lihatlah siapa yang tertidur. Hatinya tenang. Ternyata bapak ini pergi ke rumah sakit, menemui psikolog, psikiater hanya untuk mendapatkan pil tidur pakai resep. Kita nggak bisa ke apotik beli obat tidur, pasti dia nanya ada resepnya. Kenapa? Karena tanpa resep tidurnya berlebihan bisa nggak bangun-bangun. Dimakan 2 papan, Idul Adha baru bangun. Bapak Ibu, kenapa dia bisa tenang waktu dengar pengajian? Ternyata kepalanya itu terus mutar di dalam. Kenapa beli kebun sawit? Kenapa nanam sawit? Kenapa beli tanah bermasalah? Kenapa? Ketika masuk masjid, dengar pengajian, ustadznya ceramah tentang penderitaan Palestina, pikirannya berhenti. Di saat dia dengar, makanya kita kadang dengar, siapa yang memandang wajah Habib? Siapa yang memandang wajah ulama? Kenapa? Karena pikirannya berpindah. Orang yang sedang stres, depresi, anxiety, sama seperti di dalam dapur yang gasnya bocor. Gas
tabung bocor, dia sedang keracunan. Orang yang menyelamatkan menarik dia keluar. Kalau bahasa Jawanya, out of the box, keluar dari kotak racun. Maka tangannya ditarik keluar. Itulah kenapa orang mendengarkan khutbah Jumat jadi tenang. Tahlilan, yasinan, tenang. Kenapa? Karena pikirannya sedang ditarik dari kotak stresnya. Nah, nampaknya kereta sudah mau berangkat. Jadi, tidak ada solusi lain untuk menghadapi stres depresi akhir zaman kecuali kembali kepada ajaran agama Islam. Tapi ngajinya jangan sama YouTube. Ngajinya mesti ketemu orang. Kami selama ini ngaji dengan YouTube Ustaz Somad. Ustaz Somad boleh karena orangnya ada. Yang nggak boleh itu ngaji dengan orang yang cuman suaranya, orangnya nggak ada. Oh masa iya di internet ada suaranya, orangnya nggak ada? Ada, namanya AI. AI itu nggak ada orangnya. Contoh AI itu kalau kita pergi nggak tahu alamat rumahnya, kita tulis, tolong kirim Sherlock ya, kirim Sherlock. Kan ada suara kan? Anda melewati Jalan Sudirman, belok ke kiri, harap ke kanan, terus kuburan. Berapa kali saya kena tipu Sherlock. Jangan belok kanan, ada rumah janda. Maaf kalau kebetulan ada. Putar balik. Itu bukan orang, itu suara AI. Makanya suaranya datar aja. Dia nggak ada ungkapan sedih, nggak ada bahagia, datar aja. Jangan dengarkan. Karena itu bukan. Saya pernah datang 2 orang ke rumah. Ustaz Somad, iya. Setelah minum, setelah dikasih makan kue, biasanya orang kan adapun tujuan kedatangan kami kan biasanya gitu. Saya heran, kok nggak ada tujuan kedatangan? Apa ini? Lama-lama dia berbisik, Ustaz, ya, apa yang mau ditanyakan? Saya bilang, ada obat kuat. Ya. Ada obat kuat. Saya bilang mau marah, saya emosi. Apa maksudnya ini? Saya bilang. Dia tunjukkan video di Facebook. Ini Ustaz. Saya bilang ini AI. Gambarnya gambar saya, suaranya suara saya, tapi yang ngomong bukan saya. Anda perlu obat kuat, hubungi saya. Ada. Bapak Ibu pernah ketemu? Jangan nanya obat setelah ini. Itu bukan saya, itu penipu. Bohong. Banyak juga pakai wajah Pak Dokter Terawan. Padahal itu bukan suara beliau. Tanda membedakannya, raut wajahnya nggak berubah. Raut wajah saya berubah kan? Dia nggak datar aja, mulutnya gerak. Itu tipuan. Jangan mendengarkan ceramah dari AI. Yakinkan orangnya ada. Emang ada di internet ada, tapi orangnya nggak ada. Ada. Saya udah bolak-balik ceramah ke Malaysia. Nggak pernah ketemu sama Meme, Jarjit, Bang Saleh. Itu nggak ada orang. Nggak ada. Itu namanya aplikasi yang memang dibuat untuk hiburan anak-anak. Nggak ada. Yakinkan bahwa orangnya ada. Dan orangnya itu ahlus sunnah wal jamaah, ngaji. Tapi yang paling bagus ngaji adalah dengan kiai kita yang ketemu langsung. Kenapa ada orang di Jember, kita di Jember, yang mau membukakan pintu rumahnya, bukan cuma pintu rumahnya, pintu kamarnya untuk saya. Pintu gerbang, pintu kamar, pintu rumah, pintu toilet. Itu karena orang ngaji. Kalau nggak ngaji, dia nggak suka dengan ustaz. Jangankan bukakan pintu rumah, ngeluarkan surat izin pengajian pun nggak mau. Ustaz Somad, ini ustaz radikal. Kenapa orang mau? Itu karena ngaji. Maka kalau mau ngelihat orang dekat dengan ulama, pasti dia ngaji. Kalau orang nggak ngaji, dia akan dekat dengan 3. Kalau dia dekat ulama, dia akan baik. Kalau enggak,
dia akan dekat dengan penasehat spiritual, dukun. Yang kedua, dia akan dekat dengan setan, penyembah setan. Yang ketiga, dia akan dekat dengan dunia, merasa puas dengan harta, dengan keberhasilan. Ijabul mar'i binafsihi, sibuk bangga dengan dirinya sendiri. Maka orang yang sudah bisa mengalahkan tiga, menghilangkan siapa dirinya, menghilangkan bisikan setan, menghilangkan bisikan dukun, dia akan dekat kepada ulama, dekat dengan kiai, segala keputusan, pengajian. Maka kita bisa dekat dengan ulama. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan berkah umur panjang ulama, para habaib, para kiai, para alim ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin. Zikirnya jangan putus, ngajinya tetap berlanjut. Kalau mau selamat dari fitnah akhir zaman ini, kuncinya tidak banyak, tiga. Dekat dengan ulama, nanti ulama akan mendekatkan kita kepada pengajian dengan ngaji-ngaji, dan zikirnya tidak putus. Biasanya kiai mengajarkan zikir, kamu cocoknya zikirnya ini, kamu cocoknya zikirnya ini, sesuai dengan dosisnya. Orang sakit kepala jangan dikasih entrostop, itu untuk orang sakit perut, maka sesuai dengan kadarnya. Maka insya Allah tiga-tiga ini kita dekat dengan habaib dan ulama, dekat dengan ngaji, dan qalbu tetap dihidupkan dengan zikir. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang tidak berzikir, kamatsalil hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Orang yang tidak berzikir itu mati. Ikan, kalau dia tinggal di laut, airnya asin, tapi ikan tidak pernah asin. Kenapa ikan tetap hidup tidak asin? Karena ikannya hidup. Tapi coba kalau ikannya mati, asin. Kenapa asin? Karena ikan mati. Belum pernah kita makan ikan hidup asin. Ikan mati yang bisa diasin. Garam bisa masuk ke dagingnya karena dia mati. Setan bisa masuk ke dalam kolbunya karena mati. Asyaitanu yajri majrad dam. Setan mengalir dalam aliran darah. Selama jantung masih berdetak, selama darah masih mengalir, maka kita tetap berzikir. Sampai kapan berakhir? Sampai zikir terakhir, la ilaha illallah. Bis. Jadi siapa yang bosan berzikir, saya bosan zikir nih Pak Ustaz, insya Allah malaikat maut sebentar lagi datang mencabut nyawa. Salawat zikir, sholat zikir, subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir. Jadi bukan zikir itu hanya la ilaha illallah. Makanya kalau ada masjid solawat, zikir. Ada majelis solawat, zikir. Baca simtud durar, zikir. Sallallahu ala Muhammad, itu zikir. Karena dengan mengingat Nabi Muhammad, kita juga diingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa, kenapa semua ada doa? Mau makan, baca doa. Mau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Cuman kadang kalau kita lagi stres, depresi, ketakutan, kadang doa itu banyak salah pasang. Malam-malam pulang mati lampu, ada yang ngagetin, gue tahu Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Malah hantunya yang ingatkan, itu doa makan bro. Lupa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau kita sudah bisa otomatis spontan itu berarti zikir. Subhanallah, masya Allah. Kadang spontannya kan copot. Apanya yang copot? Maka kita spontanitas itu artinya alam bawah sadar kita. Kalau bisa dia sampai terbawa dalam tidur, mengigaunya pun selawat. Subhanallah, walhamdulillah. Jangan sampai pas ngigau Ustadz Somad. Ya kalau suaminya yang bilang Ustadz Somad, kalau istrinya alhamdulillah ngamuk suaminya. Jangan tonton channel itu lagi kan. Kalau ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa iya Ustadz Somad itu bisa zikir terus? Ya namanya manusia, kadang ingat, kadang lupa. Pas di airport ingat, subhanallah. Pas mau masuk pesawat ingat, pas mau ngelihat pramugari lupa, ingat lagi. Namanya manusia.
Kalau ada orang yang nggak lupa, itu bukan manusia. Kita ini manusia. Manusia itu diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Masumiyal insanu bi insanin illa linisyani. Manusia itu disebut manusia ya karena dia lupa itu. Kalau ada yang nggak lupa, itu namanya handphone. Handphone nggak pernah lupa. Kita yang melupakan handphone. Handphone nggak pernah melupakan kita. Buktinya tagihannya selalu datang. Maka nah gini, kita senantiasa begitu lupa ingat lagi, begitu lupa ingat lagi, sampai akhirnya kita diingatkan orang. Kamu sudah berzikir. Kalau punya teman, kamu sudah ke rumah kiai belum? Kamu sudah ngaji belum? Kamu sudah zikir belum? Punya teman sejati. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalau punya teman yang selalu mengingatkan, itulah teman sejati. Teman yang begini jangan dikubur sebelum mati. Tapi kalau cuma teman hanya saat gembira, saat bahagia, saat senang. Orang menang punya banyak sahabat, orang kalah punya teman sejati. Siapa teman kita? Di saat kita susah, di saat kita terpuruk. Pejamkan mata, bayangkan wajahnya, coba catat waktu kita susah, siapa teman-teman kita. Ajak dia makan, ajak dia jalan. Belum bisa, doakan dia. Belum bisa mendoakannya, mati aja. Ngajak makan nggak bisa, ngajak jalan nggak bisa, mendoakan pun nggak mau. Apa guna kita hidup? Mati aja. Apa makna dari persahabatan ini? Adalah nasihat. Jadi teman yang paling baik bukan yang ngasih kita baju, bajunya akan lapuk. Teman yang baik bukan yang ngasih kita duit, duitnya akan habis. Teman yang baik adalah yang mau menasehati kita. Saya subuh ini diminta untuk memberikan nasihat, saya berikan. Tapi sampai masanya nanti saya lupa. Saya nggak ingat. Yang memberi nasihat adalah sahabat saya, kiai saya, Ustaz Somad. Apa kabar? Bagaimana zikirnya? Masih jalan? Kan kemarin Ustaz di rumah kami ceramahnya kan tentang zikir. Oh iya, eling Ustaz, eling. Nah, insya Allah kita akan selalu bersama sampai pada akhirnya, bersama di Jember, bersama di Pondok Pesantren Al-Islah, bersama di rumah sahabat kita. Nanti kita akan bersama di tempat yang kekal abadi, surga Jannatul Firdaus, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan pada subuh yang penuh dengan keberkahan ini. Kalau rumah hanya tempat tidur, apa beda rumah dengan hotel? Kalau rumah hanya tempat makan, apa beda rumah dengan restoran? Kalau rumah hanya sekedar tempat ngelihat ikan, apa beda rumah dengan akuarium? Tapi rumah, tempat makan, tempat tidur, tempat melihat ikan, tempat mendengarkan air terjun, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Bidadarinya adalah istri dan anak-anak. Oh, jangan sungkan untuk mengatakan kaulah bidadari. Tapi aku gemuk mas. Kau bidadari yang diturunkan dekat restoran.